Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqisatatu dengan NIK Mahir 130. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perubahan Perkembangan dan Masalah Akhir Dewasa dengan Konflik Antar Generasi. Dalam presentasi saya kali ini, saya mengutip dari suatu jurnal yang berjudul Minimalisir Konflik dalam Gap Generasi melalui Pendekatan Komunikasi Interpersonal yang ditulis oleh Hengki Irawan Setiabudi pada tahun 2021. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berdampingan dengan berbagai generasi, mulai dari orang tua, teman sebaya, hingga generasi yang lebih muda. Setiap generasi memiliki pengalaman, nilai, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan ilmiah yang kemudian menimbulkan yang disebut sebagai gap generasi. Jika gap ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik di berbagai bidang seperti keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam kehidupan sosial. Kemudian ada konsep generasi dan gap generasi. Generasi adalah kelompok orang yang lahir dalam periode waktu tertentu dan memiliki pengalaman sejarah yang sama. Contohnya seperti baby boomer, generasi X, milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Nah, gap generasi adalah perbedaan atau jarak antar generasi baik dalam nilai, perilaku, gaya hidup, maupun cara mereka berkomunikasi. Kemudian ada karakteristik perbedaan generasi. Generasi senior itu biasanya memiliki karakter seperti loyal, menghargai proses, dan lebih suka komunikasi secara langsung. Sedangkan generasi muda itu cenderung lebih cepat, fleksibel, dan sangat bergantung pada teknologi. Nah, perbedaan karakter ini tuh sering kali menjadi sumber kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dan sifat konflik. Konflik adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau pandangan. Konflik ini sebenarnya itu tidak selalu buruk karena bisa juga berdampak positif jika dikelola dengan baik. Tetapi, konflik juga bisa menjadi negatif jika tidak diselesaikan dengan tepat. Penyebab konflik antar generasi. Nah, konflik antar generasi itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan pengalaman hidup, perbedaan persepsi, serta gaya komunikasi mereka yang berbeda-beda. Selain itu, faktor utama yang paling sering terjadi adalah kesalahan komunikasi atau miscommunication. Beberapa bentuk konflik antar generasi. Nah, dari sudut pandang generasi senior, anak muda itu biasanya sering dianggap tidak sopan, tidak mau mendengar, dan ingin serba instan atau serba cepat, serba mudah. Tetapi sebaliknya, generasi muda menganggap generasi senior itu kaku, sulit berubah, dan tidak memberi kesempatan. Nah, perbedaan pandangan ini tuh menyebabkan munculnya stereotip negatif satu sama lain. Kemudian ada gap generasi dalam berbagai bidang. Gap generasi terjadi di berbagai bidang dalam keluarga, misalnya antara orang tua dan anak. Di dunia kerja, antara atasan dan karyawan, dalam pendidikan, antara guru dan siswa, dan juga dalam organisasi, biasanya seperti gereja atau komunitas. Nah, semua ini itu menunjukkan bahwa gap generasi itu adalah fenomena yang cukup luas. Kemudian ada dampak dari gap generasi. Dampak dari gap generasi itu jika tidak diatasi, gap generasi dapat menyebabkan konflik berkepanjangan, hubungan yang tidak harmonis, bahkan menurunnya kinerja dalam suatu organisasi. Selain itu, potensi dari masing-masing generasi juga bisa tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian ada juga solusi untuk menangani adanya gap generasi, yaitu ada komunikasi interpersonal. Solusi utama yang ditawarkan dalam jurnal ini itu adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi langsung antar individu yang melibatkan interaksi dua arah. Nah, komunikasi ini tuh dianggap paling efektif untuk mengurangi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik. Kemudian bagaimana sih ciri komunikasi yang efektif itu? Nah, komunikasi interpersonal yang efektif itu memiliki beberapa ciri seperti keterbukaan, rasa empati, kejujuran, saling menghargai, dan adanya timbal balik. Jadi bukan hanya menyampaikan pesan tetapi juga membangun suatu hubungan. Lalu juga ada strategi dalam mengatasi konflik. Dalam mengatasi konflik, generasi senior diharapkan untuk bisa memberi ruang kepada generasi muda dan tidak hanya memerintah generasi muda saja. Sedangkan generasi muda diharapkan tetap menghormati senior dan mau belajar dari pengalaman mereka. Dengan begitu, hubungan bisa lebih seimbang.
Selanjutnya, ada teknik praktis komunikasi. Ada beberapa teknik sederhana yang bisa kita lakukan, seperti lebih banyak mendengar daripada berbicara, kemudian tidak mudah menghakimi, dan menjaga komunikasi agar tetap tenang. Selain itu, penting juga untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Nah, peran komunikasi itu apa sih? Jadi, peran komunikasi interpersonal itu memiliki peran penting dalam mengurangi konflik karena dapat menghilangkan prasangka, meningkatkan pemahaman, dan membangun suatu kepercayaan. Kunci utamanya adalah empati dan keterbukaan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, gap generasi adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Konflik yang muncul juga merupakan hal yang wajar. Namun, dengan komunikasi interpersonal yang efektif, konflik dapat diminimalisir dan hubungan antar generasi bisa menjadi lebih harmonis lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.